Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hafiz Ramzi dengan NPM 25060200159. Saya dari Fakultas Teknik Uniska Banjarmasin. Program studi saya dari Teknik Sipil. Saya dari kelas reguler pagi B Banjarmasin. Di sini saya ingin menjelaskan apa itu parkir dalam sistem transportasi untuk mata kuliah dasar-dasar rekayasa transportasi. Baik, mari kita lanjut ke latar belakang. Di sini, parkir merupakan bagian penting dari sistem transportasi. Setiap perjalanan, kendaraan selalu diawali dan diakhiri dengan aktivitas parkir. Pertumbuhan jumlah kendaraan semakin meningkat setiap tahun. Penyediaan fasilitas parkir yang belum mampu mengimbangi pertumbuhan kendaraan. Permasalahan parkir juga dapat menyebabkan kemacetan, penurunan kapasitas jalan, dan parkir liar. Selanjutnya, tujuan video ini dibuat itu untuk memahami konsep parkir, mengetahui karakteristik parkir, memahami perencanaan kebutuhan parkir, dan mengetahui solusi untuk permasalahan-permasalahan parkir. Baik, mari sebelumnya kita lihat dulu pengertiannya. Parkir itu adalah keadaan di mana kendaraan berhenti untuk sementara waktu dan ditinggalkan oleh pengemudinya. Dan fungsi parkir adalah menyediakan tempat untuk pemberhentian kendaraan, terus mendukung aktivitas masyarakat, mengurangi gangguan lalu lintas, dan meningkatkan keamanan kendaraan, lalu juga menjadi sumber pendapatan asli daerah. Dan jenis-jenis parkir sendiri terbagi dua, ada berdasarkan lokasi dan berdasarkan posisi kendaraan. Berdasarkan lokasi itu ada terbagi menjadi dua lagi. Untuk yang pertama ada on-street parking, di mana dia menggunakan badan jalan dan lebih mudah diakses. Namun, karena dia menggunakan badan jalan, sehingga dia mengurangi kapasitas jalan. Selain on-street parking, ada yang namanya off-street parking, di mana biasanya dia ada gedung parkir, terus biasanya kalau di mall-mall itu ada area basement dan ada area parkir khususnya. Biasanya lebih aman dan tidak mengganggu lalu lintas, tapi kekurangannya karena tadi menggunakan gedung tambahan dan ada area tambahan gitu. Berarti ada area yang harus dikorbankan, sehingga lebih banyak memakan dana. Baik, selanjutnya ada berdasarkan posisi kendaraan. Nah, di sini ada paralel atau 0 derajat, biasanya eh, berbaris ya parkirnya. Terus ada sudut 30 derajat, biasanya berjejer tapi agak miring gitu. Ada yang 45 derajat dan ada 60 derajat. Ada juga yang tegak lurus, biasanya berjejer lurus saja. Samping kanan kirinya lurus menghadap ke depan. Baik. Untuk karakteristik parkir sendiri, parameter-parameternya yang digunakan biasanya ada akumulasi parkir. Di sini ada berarti jumlah kendaraan yang sedang parkir, terus volumenya yaitu total kendaraan, durasi parkirnya, lama kendaraan berada, turnover, frekuensi penggunaan satu ruang parkir, dan indeks parkir, tingkat keterisian ruang parkir. Rumusnya biasanya indeks parkir sama dengan akumulasi per kapasitas kali 100%. Dan di sini ada SRP atau satuan ruang parkir. Di sini biasanya mobil memerlukan 2,5 kali 5 meter untuk satu mobil. Lalu untuk satu motor ada 0,75 meter kali 2 meter. Untuk bis dan truk hampir mirip, tapi untuk bis bedanya ada di bagian lebar, di mana bis cuma memerlukan 3,4, namun truk memerlukan 3,5. Tapi untuk panjangnya tetap sama 12,5. Lalu faktor yang mempengaruhi kebutuhan parkir itu ada apa aja? Yang pertama ada jenis bangunan, terus jumlah pengunjung, nama parkir, hari operasional, transportasi umum, dan aksesibilitas. Lalu permasalahan dan solusi. Permasalahan untuk parkir-parkir ini biasanya banyaknya parkir liar, lalu lahan parkir yang terbatas, tarif parkir yang tidak sesuai, manajemen parkir kurang baik, dan kemacetan akibat parkir di badan jalan. Solusinya membangun gedung parkir, digitalisasi sistem parkir, penegakan hukum, tarif progresif, dan peningkatan transportasi umum. Dan contoh untuk perhitungannya diketahui misalnya kapasitas dalam satu tempat parkir itu ada 100 SRP,
kendaraan yang parkir ada 80, yang ditanya adalah indeks parkirnya. Sehingga jawaban indeks parkirnya adalah 80 per 100 kali 100%. Sehingga didapat di sini 80%. Kesimpulannya, tingkat keterisian parkir sebesar 80%, sehingga kondisi parkir tergolong padat namun masih tersedia ruang parkir sebesar 20%. Kesimpulannya, parkir merupakan bagian penting dari sistem transportasi. Penyediaan parkir yang baik dapat meningkatkan kelancaran lalu lintas. Karakteristik parkir yang digunakan untuk menentukan kebutuhan ruang parkir. Permasalahan parkir di Indonesia masih cukup tinggi dan diperlukan pengelolaan parkir yang efektif melalui teknologi dan penegakan aturan. Baik, mungkin segitu saja yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.